Halo semua orang Kristen, apa kabar? Mari kita baca tulisan yang ada di atas ini. Roh Kudus, sumber kekuatan kita. Nah, kita baca sekali lagi. Roh Kudus, sumber kekuatan kita. Nah, kita tidak boleh ragu tentang Roh Kudus. Ya, dan jangan ragu tentang tulisan yang di atas ini. Memang banyak orang Kristen tidak mengenal Roh Kudus. Ya, tidak mengenal Roh Kudus. Banyak orang yang beriman pada Yesus, tapi tidak mengenal Roh Kudus. Tidak bergaul dengan Roh Kudus, tidak tahu Roh Kudus, tidak berteman dengan Roh Kudus, tidak belajar kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu masih asing baginya. Bahkan kalau ditanya, siapa Roh Kudus itu? Tidak bisa menjawabnya, bingung dia, ya kan? Tidak tahu dia siapa Roh Kudus itu. Banyak orang yang sudah penginjilan, ya, sudah menginjil, sudah mengajar, tetapi kalau ditanya Roh Kudus bisa menerangkan, tapi untuk kehidupannya sendiri tidak berteman dengan Roh Kudus, tidak bergaul dengan Roh Kudus. Nah, kita pengikut Yesus jangan seperti itu. Kita harus bergaul dengan Roh Kudus, harus belajar kepada Roh Kudus, harus berteman dengan Roh Kudus, mengenal Roh Kudus, bisa mendengar suaranya Roh Kudus, bisa kita tahu dan kita tahu karena kita bergaul dan kita semakin tahu, semakin mengenal Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Rohnya Yesus itu yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang mentaati Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristuslah yang bisa memberikan Roh Kudus. Itu sudah dapat kita baca di Yohanes 20 ayat 22, di mana Yesus menghembusi murid-muridnya, menghembusi rasul-rasulnya, dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Lalu dihembusi semua rasul-rasulnya itu. Si Petrus dihembus, si Yohanes dihembus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Begitu Yesus berkata. Jadi ingat ya teman-teman, yang bisa memberikan Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Manusia tidak bisa memberikan Roh Kudus. Malaikat tidak bisa memberikan Roh Kudus. Hanya Yesus yang bisa memberikan Roh Kudus. Nah, karena apa? Karena Yesus itulah satu-satunya Raja kita, Bapa kita, Tuhan kita yang benar. Dan udah dikatakan tadi, Roh Kudus itu diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mentaati Yesus Kristus. Jadi kita perlu taat kepada Yesus Kristus, ya, supaya kita diberikan Yesus Roh Kudus. Bukan sempurna ya, lain. Ya, kalau sempurna ya sempurna seperti Yesus, tapi yang dikatakan di sini adalah mau taat kepada Yesus Kristus. Nah, sesudah Yesus naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Ya, mengutus Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu diberikan oleh Yesus di batin setiap orang yang mentaati dia, di batinnya, ya. Nah, kalau kita baca Yohanes 14 ayat 26, dikatakan di situ, ini ucapannya Yesus waktu dia ada di bumi 2000 tahun yang lalu. Ditulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan begini, tetapi Roh Kudus, Roh penghibur, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, Roh Kudus itulah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Ya, jadi Roh Kudus itulah yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, dari ayat ini dikatakan bahwa Roh Kudus itulah yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu. Dan Roh Kudus itulah mengingatkan kita akan semua yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, kalau sudah Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itulah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita, maka kita belajar kepada Roh Kudus. Belajar kepada Roh Kudus. Kita bisa berdoa
Doanya seperti ini. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau telah berfirman bahwa Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu kepadaku. Maka saya sekarang berkata kepada Roh Kudus, mohon Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada saya dalam kehidupan saya, sehingga saya menjadi anaknya Yesus Kristus. Nah, bisa kita berdoa seperti itu. Jadi kita harus belajar kepada Roh Kudus. Atau kalau kamu baca Alkitab, sebelum membaca Alkitab kamu berdoa dulu. Berdoanya seperti apa? Begini, mohon Roh Kudus mengajar saya dalam membaca Alkitab ini. Saya mau membaca Yohanes 14. Karena Yesus Kristus sudah mengatakan, Roh Kuduslah yang mengajarkan kepadaku segala sesuatu. Jadi tolong Roh Kudus mengajar saya pagi ini, umpamanya kan kamu pagi membaca. Begitu caranya, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itulah yang mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan. Itu kata Yesus. Nah, Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita akan semua yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus itu membuat kita cerdas, ingatan kita baik. Kita dapat mengingat. Roh Kudus itu memeteraikan apa yang kita baca itu di batin kita. Nah, jadi kita bisa berdoa sebelum kita baca Alkitab. Doanya seperti apa? Doanya seperti ini. Ya, dengarkan. Yesus Kristus, Engkau telah mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang mengingatkan saya akan pengajaranmu. Maka saya berkata kepada Roh Kudus, mohon Roh Kudus membimbing saya, memperbaiki ingatan saya, membuat saya cerdas, sehingga saya dapat mengingat semua perintah dari Tuhan Yesus, dan supaya dapat saya melakukannya dalam kehidupan saya. Nah, begitu prakteknya, ya. Jadi praktek, karena apa? Yesus sudah mengatakan di Yohanes 14 ayat 26 seperti itu, ya. Jadi kita minta di dalam doa sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus itu, gitu, ya. Nah, kalau kita tidak berdoa seperti itu, maka kita tidak akan mengenal Roh Kudus. Kita tidak akan bergaul dengan Roh Kudus. Kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan sendirinya tanpa pertolongan Roh Kudus. Tapi setiap saat dalam segala situasi kita minta kepada Yesus Kristus supaya kita dibimbing Roh Kudus, dan kita bisa berbicara kepada Roh Kudus supaya Dia membimbing kita dalam segala sesuatu, maka Roh Kudus akan bekerja. Bukan hanya membaca Alkitab, itu hanya contoh tadi, ya. Bukan hanya membaca Alkitab, mengerjakan segala sesuatu juga bisa seperti itu. Kalau kamu mahasiswa, kau kuliah, ya kan, bisa berdoa seperti yang tadi itu, ya. Berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk istri, berdoa, banyak yang kita kerjakan di bumi ini. Oke? Jadi peliharalah hubunganmu yang baik dengan Roh Kudus. Pelihara sehingga Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidupmu, dalam kehidupan kita. Dan aku sudah mempraktekkannya seperti itu. Makanya aku dapat mengatakan kepadamu, dan hidup saya sangat bersukacita karena Roh Kudus membimbing saya. Oke? Terima kasih, ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berpraktek dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kita berpraktek bekerja bersama Roh Kudus. Amin.